Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada bab 13, yaitu tentang Islam, perempuan, dan juga feminisme. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan juga feminisme, dan juga meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada peta konsep berikut, kita akan mempelajari 3 pembahasan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama ada sejarah dan rakam feminisme, yang kedua ada pandangan Islam terhadap feminisme, dan yang terakhir adalah kritik terhadap feminisme. Dan mungkin nanti akan saya tambahkan kesimpulan. Zaman di mana Islam belum masuk, posisi perempuan terbilang sangatlah sulit. Perempuan dianggap sebagai budak yang bisa diperjualbelikan. Jika telah bersuami, harus sepenuhnya turut dengan apapun perintah suami, tidak peduli itu hal buruk ataupun hal baik. Bahkan, jika suami meninggal, istri harus dikubur atau dibakar bersamaan dengan mayat suami. Tampak begitu rendah harkat dan martabat kaum perempuan pada saat itu. Namun, Islam datang untuk membebaskan kaum perempuan dari perlakuan yang tidak adil. Perempuan merupakan makhluk yang sangat mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram untuk menganiaya atau memperbudak kaum perempuan. Kesamaan perempuan dan laki-laki yaitu sama-sama manusia dan segala potensinya. Lalu, kesamaan lainnya yaitu dalam hal menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasan kelak di akhirat, di mana setiap orang yang berbuat keburukan akan masuk ke dalam neraka dan setiap manusia yang melakukan kebaikan akan masuk dalam surga. Namun, beberapa aspek Islam memuliakan kaum perempuan melebihi kaum laki-laki. Contohnya adalah surga berada di telapak kaki ibu. Namun, tetap ada perbedaan antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Contohnya pada sisi biologi dan sisi fungsional, di mana juga ada kewajiban perempuan untuk menutup aurat kecuali pada bagian muka dan juga telapak tangan. Serta terdapat pula hukum-hukum yang khas tentang perempuan, yaitu seperti haid, masa idah, kehamilan, dan juga menyusui. Pada rumah tangga pun, istri mendapat nafkah dari suami. Ada banyak hak yang dimiliki oleh perempuan, seperti hak politik, hak bekerja, hak belajar, dan juga lainnya. Bahkan dahulu, istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah, pernah memimpin sebuah perang, yaitu Perang Jamal. Namun tetap, jika istri akan bekerja harus mendapatkan restu dari suami dan juga tetap bisa mengatur atau mengurus kegiatan rumah tangganya. Ada sejarah dan ragam feminisme. Feminisme ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti perempuan. Feminisme ini merupakan sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan juga perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Ada 3 ciri feminisme itu sendiri, yaitu yang pertama, menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga. Yang kedua, memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Dan yang ketiga yaitu memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan juga perempuan. Lalu untuk kata feminisme ini sendiri diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis yaitu Charles Fourier pada tahun 1837. Feminisme ini ada pada abad ke-18 di negara Perancis, tepatnya di Eropa. Di Eropa sendiri berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Namun, gaungnya kurang keras. Setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Selain itu, ada hal yang mendorong feminisme sendiri, yaitu kapitalisme. Untuk ragam feminisme sendiri ada 3 macam, yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, dan juga feminisme radikal. Feminisme liberal ini sendiri yaitu aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, feminisme marxis
yaitu aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki mencari nafkah dan perempuan di sektor rumah tangga. Yang ketiga, yaitu feminisme radikal, yaitu aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Dalam Islam, keadilan tidak mendasar hanya pada persamaan. Terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Perbedaan yang ada pada kaum perempuan dan laki-laki, seperti contohnya yaitu perempuan lebih emosional dan laki-laki jauh lebih rasional dalam mengambil suatu keputusan. Namun, tetap Islam mempunyai banyak sejarah tentang perjuangan kaum perempuan. Lalu apa kritik terhadap feminisme ini sendiri yang pernah ada? Gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli oleh kaum laki-laki. Namun di sisi lain masih muncul sisi negatif dari feminisme ini sendiri. Contohnya yaitu isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Dianggap angka perceraian ini terjadi karena banyak kaum perempuan yang melakukan pekerjaan seperti suaminya sendiri. Lalu di Inggris sendiri, tentara laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama pada saat ujian fisik dan menghasilkan kaum perempuan lebih banyak mengalami cedera. Ini dikarenakan karena perempuan memiliki fisik yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Namun, di beberapa negara lain, kaum perempuan yang bekerja meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan mereka. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 3 subbab yang sudah saya bahas. Lalu kita akan masuk di kesimpulan. Sebelum di kesimpulan, ini ada beberapa yang akan saya jelaskan mengenai perbedaan antara laki-laki dan kaum perempuan di bidang pekerjaan. Di pekerjaan sendiri, kaum laki-laki lebih mudah mendapatkan profesi yang diinginkan daripada kaum perempuan. Seperti di lingkungan kantor, kaum perempuan harus bekerja lebih keras dibandingkan laki-laki untuk mendapat perlakuan yang sama atau setara dengan kaum laki-laki. Oke, menurut saya cukup, lalu saya akan masuk ke dalam kesimpulan. Dalam pandangan Islam, perempuan mendapat tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.